dugaan motif daripada perkara ini adalah banyak ke arah untuk menyakitkan keluarga korban, membuat sakit hati atau balas dendam atau apalah gitu kan. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Namun di rumah ini, seorang bocah 9 tahun kehilangan nyawanya. Tanpa pertolongan yang terdengar keluar, tanpa pintu yang dibobol, tanpa kamera yang merekam. Dan hingga hari ini pembunuhnya masih jadi misteri. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 9 tahun, putra seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera. Polisi menyebut kematian korban diduga akibat pembunuhan. Dalam proses penyelidikan, berbagai temuan di lokasi kejadian membuat kasus ini belum terungkap. Rumah mewah ini terletak di kawasan tenang di Cilegon, Banten yang dikelilingi pagar tinggi dan akses terbatas. Polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda perampokan dan tidak ada satupun barang yang hilang. Sehingga sebuah pertanyaan muncul, siapa yang masuk ke dalam rumah ini? Hasil visum awal, korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi penuh luka akibat kekerasan. Artinya ada niat, ada tindakan, dan ada pelaku. Pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis tajam terus dilakukan polisi dalam proses penyelidikan. Termasuk mengungkap satu fakta kunci yang jadi kendala dalam kasus ini, yaitu kamera pengawas di dalam rumah tidak berfungsi. Lebih mengejutkan lagi, kerusakan CCTV terjadi 2 minggu sebelum peristiwa. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Padahal 2 minggu cukup untuk memperbaiki dan cukup untuk menyadari apakah ini sekadar kebetulan atau ada yang memanfaatkan ketiadaan pengawasan. Peristiwa ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak termasuk warga sekitar. Lantaran ayah korban yang merupakan politisi PKS dikenal ramah dan sering berinteraksi dengan warga. Petugas keamanan sekitar mendapat informasi bahwa asisten rumah tangga di rumah tersebut sudah pulang saat siang hari atau sebelum kejadian. Sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Untuk pembantu sendiri pernah tahu nggak Pak pulangnya jam berapa gitu? Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu itu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Rumah besar dengan penghuni terbatas dan tanpa pengawas harian. Apakah kondisi ini membuat korban lebih rentan? Polisi menyatakan proses penyelidikan masih terus berjalan. Barang bukti terus diusut dan sudah 8 saksi terus diperiksa. Soal CCTV, polisi bilang tidak jadi hal utama dalam proses penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam masalah perkara ini. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna, kasus dengan ciri rumah tertutup tanpa jejak paksaan memiliki pola tertentu. Pelaku diduga mengenal lingkungan dan tidak meninggalkan jejak terbuka. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga, atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya.
Hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga belum ada motif yang bisa diungkap. Namun, dari analisis mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji, bahwa dari temuan yang didapatkan oleh penyidik bisa jadi pelaku melakukan pembunuhan untuk menyakiti keluarga korban, yang bisa jadi berkaitan dengan ayah atau ibu korban. Berarti dugaan motif daripada perkara ini adalah banyak ke arah untuk menyakitkan keluarga korban, membuat sakit hati atau balas dendam atau apalah gitu kan. Nah, karena apa gitu? Tidak ada barang yang hilang. Nah, sekarang kita mencurigai bahwa orang yang dekat yang masuk ke sana karena rumah itu sangat aman gitu, sangat tertutup. Ya, bisa jadi rumah yang dianggap sangat aman kemudian tertutup dari pagar, tertutup di komplek, itu si pemilik rumah abai gitu, tidak mengunci rumahnya gitu. Orang bisa masuk dengan lompat pagar dan sebagainya, atau justru mungkin pintu gerbang depannya tidak dikunci. Jadi tidak boleh kita langsung mengatakan, mengambil kesimpulan ini orang yang berada di dalam rumah para pelakunya. Bisa yang di luar rumah gitu. Yang di Jadi luar rumah tetapi ada kaitan dengan pihak keluarga korban. Nah, keluarga korban siapa? Bisa ibunya, bisa bapaknya gitu. Lantas, siapa yang memiliki akses? Siapa yang tahu CCTV mati? Siapa yang ada dan siapa yang tidak ada saat itu? Hingga jawaban itu datang, rumah ini akan terus menyimpan rahasia.